Ya, dilansir dari tribunnews.com, transportasi udara, laut, dan darat dihentikan hingga Juni tahun 2020 untuk cegah mudik. Ini imbas dari COVID-19. Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Dalam aturan yang tertuang di Permenhub nomor 25 tahun 2020, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 disebutkan angkutan udara dan penyeberangan diberhentikan sementara mulai 24 April hingga 31 Mei tahun 2020. Transportasi kereta api dilarang beroperasi sementara mulai 24 April hingga 15 Juni tahun 2020. Angkutan kapal laut berhenti beroperasi sementara mulai 24 April hingga 8 Juni tahun 2020. Angkutan udara berhenti beroperasi sementara mulai 24 April hingga 1 Juni tahun 2020. Namun, nyatanya di hari Jumat 24 April sejumlah maskapai masih melayani penerbangan domestik. Ketika dikonfirmasi oleh Dewa Indonesia, juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati membenarkan bahwa penumpang penerbangan domestik masih diizinkan beroperasi hingga hari ini. Adhita mengatakan operator penerbangan masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kepada penumpang hingga Jumat 24 April. Artinya, operator hanya bisa melayani penumpang dengan reservasi lama dan sejak hari ini tidak ada reservasi baru. Dewa Indonesia juga mengonfirmasi, benarkah larangan ini hanya diberlakukan untuk penerbangan dari dan ke daerah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan juga zona merah. Adhita membenarkan hal itu melalui pernyataan singkatnya. Kemudian Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan dari Bidang Transportasi Indonesia atau MTI Joko Suciwarno mengatakan jelas ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam aturan pelarangan sementara kegiatan transportasi ini. Joko merinci sektor yang berpotensi dirugikan dengan adanya pelarangan ini yakni pariwisata dan rekreasi, penerbangan maritim otomotif, konstruksi, dan real estate, jasa keuangan, sementara sektor yang beroperasi diuntungkan adalah pertanian, perdagangan besar, dan retail, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, pengolahan makanan, dan obat-obatan. Larangan mudik dikeluarkan oleh pemerintah menyusul survei terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Baltimbang Kementerian Perhubungan. Dari data itu sebanyak 24% masih bersikeras mudik, meski ada penurunan 13% dari survei sebelumnya yakni 37%. Joko menilai sebenarnya di daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah Yogyakarta, dan Jawa Timur serta daerah lain serta daerah-daerah Indonesia yang menerapkan PSBB telah menghimbau bagi pemudik untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau menyiapkan rumah karantina. Menurutnya aturan-aturan ketat di daerah itu sudah pasti menahan orang-orang yang berniat mudik. Ia juga menambahkan saat ini mobilitas penduduk sudah menyebar dalam kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek. Lalu apakah ada sanksi bagi pelanggar yang bersikeras untuk mudik? Ini pernyataan dari Pak Joko. Beliau mengatakan Joko menilai pelarangan ini sangat memberatkan bagi usaha angkutan umum darat seperti bus antar kota antar provinsi, travel, bus pariwisata, dan taksi reguler, dan sebagian angkutan perairan. Kemudian ia menegaskan demi keselamatan dan kesehatan warga Indonesia, aturan pelanggaran mudik ini perlu didampingi dengan tindakan tegas. Merujuk pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak 100 juta. Kementerian Perhubungan menyebut pengenaan sanksi bagi pelanggar larangan mudik akan dibagi dalam 2 tahap.
pada tahap awal, yakni pada tanggal 24 April hingga 7 Mei tahun 2020, pemerintah akan mengedepankan cara-cara persuasif. Orang yang melanggar akan diarahkan untuk kembali ke asal perjalanannya. Sementara untuk tahap kedua, yakni pada tanggal 7 Mei hingga 31 Mei tahun 2020 atau hingga aturan ini selesai, Kementerian Perhubungan akan memberlakukan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dilansir dari tribunnews.com, Satpol PP segel 28 ruko di Sawah Besar karena melanggar aturan PSBB. Sebanyak 28 ruko di Sawah Besar, Jakarta Pusat disegel karena tetap membuka usahanya meski sudah diberikan teguran. Penyegelan dilakukan dalam rangka menegakkan penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Petugas Satpol PP Kota Jakarta Pusat melakukan monitoring kepatuhan masyarakat terkait PSBB tahap kedua setelah dilakukan perpanjangan dimulai Jumat pada tanggal 24 April tahun 2020. Kali ini petugas melakukan pemantauan kepatuhan di Harko Mangga 2 Jakarta Pusat. Mereka yang melanggar diberikan surat teguran hingga pendataan identitas pelanggar. Bahkan ada beberapa di antaranya disegel. Pantauan wartakotalive.com, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan beberapa kios yang masih buka. Sebab masih banyak warga yang mendatangi Harko Mangga 2 meski beberapa ruko ditutup. Beberapa ruko yang kedapatan masih buka terpaksa diberikan surat teguran melanggar dan pemilik dilakukan pendataan. Mereka pun juga diimbau untuk menutup sementara selama PSBB berlangsung. Tak hanya memberikan surat teguran, beberapa ruko yang telah dilakukan teguran sebelumnya dan kedapatan masih buka pun juga dilakukan penyegelan sementara dan tak diizinkan buka selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berlangsung. Selain ruko, beberapa tempat kuliner yang melanggar pun juga diberikan surat teguran oleh petugas Satpol PP. Sebab di tempat kuliner tersebut, pemilik masih menyediakan kursi dan bangku meski mereka beralasan hanya melakukan take away. Kepala Seksi PPNS Satpol PP Jakarta Pusat, Gatra Pratama Putra mengatakan jika giat yang dilakukan ini untuk memonitor kepatuhan masyarakat di PSBB tahap kedua setelah dilakukan perpanjangan. Untuk itu, di PSBB tahap kedua kali ini, pihaknya tak lagi melakukan imbauan saja, tetapi juga berupa surat teguran dan penyegelan bagi ruko yang membandel. Dikatakan Gatra jika pihaknya tak hanya memantau kepatuhan tempat usaha, melainkan juga kepatuhan physical distancing masyarakat serta penerapan penggunaan masker di luar rumah. Mereka yang tidak memakai masker pun juga diberikan teguran. Dari hasil pemantauan, Gatra menyebut jika ada 120 tenan yang diberikan teguran oleh petugas dan 28 ruko yang dilakukan penyegelan karena tetap membuka usahanya meski sudah dilakukan teguran. Mereka kebanyakan masih dibuka rata-rata di luar jenis usaha yang memang tidak diizinkan dan kedua pelanggaran yang secara tidak disadari seperti physical distancing. Sedangkan Kasatpol PP Kecamatan Sawah Besar Darwis Silitonga mengatakan jika pihaknya akan melakukan tindakan tegas bagi mereka yang tetap melanggar aturan sebab mereka telah diberikan surat teguran. Darwis mengatakan jika PSBB tahap kedua ini bukan lagi sosialisasi kepada masyarakat, melainkan tindakan teguran ataupun pemberian sanksi penyegelan seperti yang telah dilakukan. Jadi pembatasan sosial berskala besar tahap kedua ini bukan sosialisasi tapi ini masa penindakan, sehingga seperti teguran tertulis yang sudah kami lakukan dan kedua penyegelan.
Dilansir dari detiknews.com, kasus positif corona tanpa gejala pertama ditemukan di Blitar. Warga Kabupaten Blitar harus meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya baru ditemukan dan ada 2 warga Kecamatan Wates positif terinfeksi COVID-19, namun tanpa mengalami gejala klinis. Kasus positif corona tanpa gejala yang pertama ditemukan di Blitar. Data gugus tugas COVID-19 pemerintah Kabupaten Blitar menyatakan hari ini ada 3 warga Kabupaten Blitar yang terkonfirmasi positif terinfeksi corona. Terdiri dari 2 warga Kecamatan Wates, pasangan suami istri dari klaster pelatihan petugas haji Sukolilo, Surabaya, dan 1 wanita berusia 30 tahun. Petugas kesehatan di desa Wandirejo, Kecamatan Bakung. Di Rut RSUD Ngudi Waluyo Wingi, Endah Woro Utami menjelaskan, suami istri inilah yang terkonfirmasi positif namun tanpa gejala. Pasien positif ini berusia sekitar 42 tahun. Petugas dan Kementerian Agama Kabupaten Blitar menularkan virus corona kepada istrinya yang berusia 41 tahun. Hasil awal rapid test mereka negatif, namun keduanya dites swab. Setelah dokter Puskesmas Wates yang punya kontak erat dengan keduanya dinyatakan positif. Dan saat ini sudah sembuh. Jika sesuai protokol panduan, tes swab baru dilakukan jika hasil rapid test positif. Namun, tes medis punya keyakinan jika keduanya harus dites swab karena kontak erat dengan pasien positif sebelumnya. Kemudian rapid test selanjutnya hanya screening awal, biasanya muncul pada hari ke-7. Ketika rapid test negatif menunjukkan imunnya tidak berbentuk, namun hasil tes swab yang menunjukkan positif menandakan bahwa ada kuman corona di tenggorokannya. Untuk itu, Woro menilai orang tanpa gejala atau OTG sebaiknya tidak bangga lebih dahulu jika rapid testnya negatif, apalagi jika dia pernah berinteraksi dengan pasien positif, sementara pihak rumah sakit hanya melaporkan hasil pemeriksaan fisik luar OTG dan memberikan masukan yang menentukan OTG ini harus dites swab atau tidak adalah Dinas Kesehatan. Karena hasil tes swab baru diterima rumah sakit siang ini, maka pihak rumah sakit malam ini juga akan menjemput warga Wates yang terkonfirmasi positif corona untuk dites secara lengkap, termasuk ronsen paru-paru.